Shalom. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar bersama Dia kami menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa berdiri dalam iman dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau janjikan kepada semua yang percaya kepadamu.
Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang kedua dan ketiga. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Mazmur 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membaca secara responsorial. Nanti ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku.
Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Mari kita sama-sama membaca ayat yang ke-13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur-Mu bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan melakukannya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita sujud meminta ampun kepada Tuhan. Demikian juga terhadap sesama manusia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami. Sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kami kepadamu
karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang keenam dan maksudnya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan memandang rendah orang tua kita, atau pemerintah, atau orang yang lebih tua dari diri kita.
Jangan menimbulkan kemarahan dan kegelisahan hati mereka, tetapi hendaklah kita bersikap sopan dan kasih kepada mereka, mengenal hati mereka, serta menolong mereka di masa tuanya. Karena Allah menginginkan kita hidup dalam hubungan keluarga yang damai dan sejahtera. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengancam dan menyakiti hati sesama manusia. Kita harus melindungi dan menolong dan bersikap baik terhadap sesama, dan jalinlah persahabatan kasih terhadap tetangga. Karena Allah menginginkan kita saling melindungi kehidupan sesama saudara. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat yang pertama. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan paduan suara dari perkantas.
Terima kasih buat anak-anak kami. Biarlah pujian yang kalian kumandangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dari Injil menurut Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19.
Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2 dengan judul perikop Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian tertulis. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan memasuki minggu pertama di bulan Mei 2025 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang telah kita lewati, jalani sepanjang April. Dan tentu ada banyak hal juga yang kita rencanakan dan harapkan menjalani bulan Mei. Satu hal yang pasti dan kita imani, Tuhan yang Maha Baik memberikan yang terbaik. Selamat bagi anak-anak kita yang telah mengikuti proses UTBK SNBT. Apapun hasilnya nanti 28 Mei, tetaplah bersemangat dan yakin ada masa depan terbaik yang akan Tuhan berikan. Tema yang akan kita dengar dalam minggu ini adalah mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Sosok utama dalam tema atau pembicaraan pada hari ini adalah Simon Petrus. Kalau kita mau tahu banyak tentang Simon Petrus, maka kita harus lihat beberapa peristiwa tentang dia. Yang pertama, bagaimana ketika dia dipanggil menjadi murid. Itu kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 42. Saya akan bacakan, dikatakan begini. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, membawa Simon Petrus kepada Yesus dan berkata, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia, memandang Simon Petrus dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Itu pada pemanggilan dia sebagai murid. Lalu kemudian bagaimana Petrus mengaku. Jadi pengakuan Petrus itu bisa kita lihat juga dalam Yohanes 6
ayat 67 sampai dengan 69 dikatakan begini, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Itu jawaban pengakuan Simon Petrus. Lalu kemudian bagaimana ketika peristiwa membasuh kaki, Simon juga berkata, jangan hanya kaki lah, basuh jugalah badanku, tanganku. Dia meminta lebih dari itu. Lalu kita lihat lagi ini supaya kita tahu bagaimana karakter Simon Petrus. Lalu kalau dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai dengan 38 dikatakan juga demikian. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan menjawab. Kata Petrus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Pernyataannya luar biasa. Inilah karakter. Lalu kemudian Yesus memperingatkan Simon Petrus, hati-hati. Dan pada akhirnya terbukti. Simon Petrus yang tadinya menggebu-gebu menyatakan betapa dia akan setia mengikut Yesus. Bahkan dia mau mengatakan dia lebih dari yang lain. Tapi dia juga kemudian yang menyangkal Yesus 3 kali. Ini kita lihat bagaimana sosok Simon Petrus. Kemudian setelah Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dalam peristiwa kebangkitan juga saya ambil semua dalam versi Yohanes. Yohanes 20 ayat yang ke-6 yang menjadi khotbah kita juga beberapa minggu yang lalu. Simon Petrus juga yang pertama masuk kubur dan dia melihat, kalau kita baca itu di Yohanes 20 ayat 20, datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang lain ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Simon juga menyaksikan kebangkitan Kristus. Maka kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid di pantai Danau Tiberias. Ini pasal atau cerita sebelum ayat yang kita baca tadi. Juga dalam penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias itu, Simon juga berperan. Di ayat 7 dikatakan begini. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Dia berperan lagi. Artinya apa? Setelah di awal dia dipilih, dipanggil, lalu dia menjadi orang yang sangat vokal menyatakan dia mengikut Yesus. Tapi kemudian dalam peristiwa genting dalam hidupnya di mana dia harus menyaksikan, apakah engkau kenal dia? Engkau itu temannya dia? Kata orang tentang Yesus, dia berkata tidak, dia menyangkal 3 kali. Tapi kemudian dalam peristiwa kebangkitan Simon berperan lagi. Dan hari ini, tema hari ini, bacaan hari ini, percakapan pribadi Yesus untuk kembali membarui, memulihkan panggilan kepada Simon Petrus terhadap tugas pelayanannya. Ada 3 kali dalam teks tadi Yesus bertanya, Simon anak Yohanes. Ini menggambarkan pengenalan yang sungguh. Yesus mengenal dia dan orang tuanya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dalam pertanyaan pertama, Yesus mau tahu apakah Simon Petrus mengasihi dia lebih daripada kasih Simon kepada teman-teman yang bersama ketika itu. Lalu dengan tegas Simon menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Yesus lanjutkan lagi dengan tugas, peliharalah anak-anak domba. Tapi ternyata jawaban yang diberikan oleh Simon tidak menghentikan sampai di situ percakapan itu. Yesus kembali bertanya hal yang sama kepada Simon. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kali ini tidak ada tambahan lebih daripada mereka ini. Jadi yang pertama tadi Yesus mau tahu apakah Simon Petrus mengasihi dia lebih daripada sekedar dia mengasihi teman-temannya yang lain. Tapi yang kedua lebih personal, lebih pribadi. Apakah engkau mengasihi aku? Kembali Simon Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yang menarik adalah dalam dua pertanyaan ini, kata mengasihi yang dipakai itu adalah kata agape. Artinya mengasihi dalam kualitas terbaik, nilai tertinggi. Yesus mau bertanya apakah bagi Simon Petrus, Yesus itu segala-galanya dalam hidupnya. Apakah bagi Simon Petrus, Yesus itu yang terutama dan utama dalam hidupnya. Yang terutama dan pertama seperti kesimpulan dari hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Itu yang mau Yesus tahu. Dan yang menarik adalah jawaban yang diberikan oleh Simon, kata yang dipakai dia tidak memakai kata yang Yesus sampaikan, kasih dalam pengertian agape, tapi dia memakai kasih dalam pengertian filia, sesama teman saudara. Itu jawaban dia atas dua pertanyaan Yesus. Yesus mau tahu apakah engkau sungguh memprioritaskan aku, mengutamakan aku dalam hidupmu. Dia menjawab, Yesus itu bagi pandangan dia kasihi, tapi bahasa yang dipakainya adalah pemahaman yang sama kasihnya kepada orang lain, kepada saudaranya yang lain. Maka kemudian di kalimat pertanyaan yang ketiga, Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak lagi memakai kata agape, tapi Yesus menempatkan dirinya sama sebagai saudara, sahabat, sesama baginya. Artinya Yesus menurunkan arti kasih itu kepada Simon Petrus. Di titik inilah Simon sedih, menangis. Karena dia paham Yesus sedang menyelidiki, meneliti kedalaman cinta dan kasihnya kepada Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dia mau mengatakan sebenarnya, Tuhan engkau tahu, dulu aku begitu bersemangat mengatakan aku mengasihi engkau lebih dari yang lain. Dulu aku begitu bersemangat berkomitmen untuk menjadi pengikutmu. Engkau juga tahu Tuhan, pada akhirnya aku yang menyangkal engkau. Aku yang mengatakan tidak mengenal engkau. Aku yang mengatakan tidak bersama-sama dengan engkau. Dan engkau juga tahu Tuhan, berita kebangkitanmu juga kurespon dengan segera berlari ke kuburmu untuk melihat apakah engkau sudah bangkit atau bagaimana. Engkau tahu semuanya Tuhan. Dia sampai kepada kesadaran bahwa Yesus tidak hanya mau berbicara tentang mengasihi atau tidak, tapi Yesus mau bertanya tentang di mana komitmenmu, buah dari kasihmu kepadaku. Menarik sekali tema hari ini. Mengikut Yesus tidak hanya berbicara tentang janji di awal. Mengikut Yesus tidak hanya berbicara tentang kata iya. Mengikut Yesus bukan saja berbicara tentang bersiap di awalnya. Tapi mengikut Yesus adalah komitmen seumur hidup. Di dalam masa senang dan masa susah kehidupan kita. Mengikut Yesus tidak hanya wacana,
berkata-kata, berbicara, menyatakan janji, tapi mengikut Yesus menuntut buah dari apa yang engkau katakan itu. Makanya di setiap pertanyaan Yesus sambung dengan kata-kata, peliharalah, gembalakanlah domba-dombaku. Ada banyak kita sekarang yang mengatakan kita pengikut Yesus. Ada banyak kita yang berkata bahwa kita mau setia mengikut Dia. Tetapi dalam kenyataan kehidupan, peliharakanlah domba-dombaku itu mau menunjukkan apa yang kita lakukan terhadap bersama dalam perjumpaan dengan sesama. Apa yang kita lakukan dalam relasi dengan bersama. Apa yang kita lakukan ketika kita berada dalam satu komunitas. Apakah kita punya tanggung jawab? Apakah kita punya niat? Apakah kita punya tekad juga untuk membawa orang-orang yang bersama-sama dengan kita itu juga mengenal Yesus atau tidak? Mengikut Yesus bukan hanya seorang bapak berkata aku imam, tetapi keimaman dalam pengertian tugas fungsi yang sesungguhnya sebagai seorang bapak harus dilakukan di tengah keluarga. Mengikut Yesus tidak hanya sekedar berkata seorang ibu, aku mendampingi suamiku untuk boleh membina keluarga kami. Tidak, tapi dituntut dari kita komitmen itu dinyatakan. Apakah kita menjadi ibu yang baik, ibu yang bijaksana, membawa keluarga kita, membawa anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Dua hal yang harus diwariskan orang tua kepada anaknya. Iman dan ilmu. Ketika kita sudah mewariskan kedua hal itu, maka ini menjadi modal bagi mereka untuk mencari kebutuhan selanjutnya. Ini penting. Ada banyak hal yang kita lihat sekarang, orang tua meninggalkan banyak harta, tetapi sayang, kemudian itu menjadi bencana di tengah keluarga. Seharusnya disyukuri ada tambahan berkat lain selain iman dan ilmu yang ditinggalkan orang tua. Tetapi itu justru menyedihkan orang tua. Karena berkat yang ditinggalkan itu menjadi masalah dalam perjalanan kehidupan keluarga anak-anak. Maka hari ini panggilan ini juga menjadi panggilan kita bersama. Ketika kita mengatakan kita mau mengikut Yesus, mengasihi Yesus, maka itu harus nyata dalam hidup keseharian kita. Bagi orang muda, bagi pemuda-pemudi mengikut Yesus bukan hanya sekedar berkata, aku mengikut Tuhan, aku mengikuti ibadah-ibadah, aku mengikuti komunitas-komunitas, aku mengikuti paduan suara kor, mengikuti kelompok baca firman, mengikuti jam-jam doa dan lain sebagainya. Tunjukkan buah dari komitmenmu juga kepada orang terdekatmu, orang tua. Maka apa yang dibicarakan Yesus dengan Simon Petrus ini juga adalah pembicaraan Yesus dengan kita. Membarui kembali komitmen panggilan pelayanan kita. Bahwa tidak hanya sekali lalu kemudian kalah oleh beragam pergumulan, tetapi terus dibaharui sampai pada akhir kesudahannya. Karena kita tahu pada akhirnya Simon Petrus wafat sebagai martir. Sekalipun dia telah pernah menjadi orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Tapi percakapan dengan Yesus yang menjadi teks khotbah pada hari ini membekali dia untuk panggilan selanjutnya. Sehingga sampai pada akhirnya dia teguh dalam imannya dan harus mati tersalib. Hanya mati tersalibnya dia tidak mau kepala di atas, kaki di bawah. Karena baginya dia tidak sama seperti Yesus. Yesus itu terlalu mulia bagi dia. Maka dia minta penyalipannya dibalik, kepalanya ke bawah, kakinya yang ke atas. Menunjukkan panggilan pelayanannya itu dia pegang sampai pada akhir kehidupan.
kesaksian imannya itu menunjukkan bahwa ada kesempatan bagi setiap orang untuk membarui dirinya. Ada waktu bagi kita untuk boleh memperbaiki diri selama kehidupan masih ada. Tapi yang sering jadi penyakit kita seperti ini. Kita sering menghakimi orang dari masa lalunya. Kita sering membatasi orang, menilai orang dari masa lalunya. Lalu tidak lagi memberi kesempatan dia berubah untuk masa depannya. Oh, aku berteman, jangan. Kau nggak tahu ya dia itu siapa. Dia itu begini. Orang tuanya itu dulu begini. Kita judge orang, kita hakimi orang dari masa lalunya. Tapi minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan mau menunjukkan selama kehidupan masih ada, maka selama itulah pengharapan, pengampunan, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Sehingga apa yang mau kita bawa pulang dari tema pada hari ini? Mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Yang pertama, kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati, dan kasih kepada Tuhan harus yang menjadi yang pertama dan utama dalam hidupmu. Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati, kasih kepada Tuhan harus menjadi yang terutama dan pertama dalam hidupmu. Ini mengajak kita untuk memahami bahwa ketika kita memprioritaskan kasih kita kepada Tuhan, maka kasih kepada Tuhan itulah yang akan mewarnai relasi kita dengan sesama dan dengan semesta. Jadi dengan kasih kepada Tuhan, kita akan diberi pemahaman yang benar bagaimana berelasi dengan sesama dan dengan semesta. Tetapi ketika kasih kepada Tuhan tidak menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan kita, maka salahlah kita dalam berelasi dengan sesama dan semesta. Kita mungkin sering dengar belakangan ini berita-berita yang sangat tidak enak. Nyawa manusia tidak lagi dianggap berharga. Ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, yang karena kebutuhan hidup, karena sejengkal perut, karena kebutuhan keseharian, tidak lagi memahami manusia sebagai sosok yang harus dihargai sebagaimana seharusnya. Kita mungkin dengar berita banyak sekali. Dibunuh, dibuang, dicampakkan. Tidak ada harganya lagi sosok manusia itu. Itu semua diawali dari pemahaman bagaimana kita mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan kita, maka konsep kasih itulah yang akan mewarnai kehidupan totalitas hidup kita untuk berelasi dengan sesama. Itu yang pertama. Mengasihi Tuhan menjadi yang terutama dan pertama dalam kehidupan kita, agar itu yang mewarnai, menjadi dasar bagaimana kita berelasi dengan sesama dan semesta. Yang kedua, kasih kepada Tuhan itu harus diikuti, dilanjutkan dengan perbuatan. 3 kali Yesus bertanya tentang kasih, 3 kali juga dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Kasih menjadi sesuatu yang nyata bila diwujudkan melalui perbuatan. Orang tua adalah orang tua yang mengasihi Tuhan bila diwujudkan melalui kasih terhadap keluarga. Jangan salah ya, ibu bapak, anak-anak semua. Seringkali yang paling menyakiti kita itu adalah orang yang paling kita kasih. Seringkali yang paling menggoreskan luka di hati itu adalah orang terdekat kita.
Dan biasanya pemulihan luka batin yang seperti ini jauh lebih sulit daripada tersakiti oleh orang di luar atau orang yang jauh di sana. Maka apa yang Yesus katakan hari ini menjadi perenungan bagi kita semua. Kalau engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau mengatakan engkau sungguh mengasihi Tuhan, itu tidak hanya berbicara tentang relasimu dengan Tuhan, tetapi relasimu dengan orang terdekatmu. Suami, istri, suami, orang tua, anak-anak orang tua, berlingkungan di masyarakat, tetangga, gereja, tempat kerja, tempat kuliah, di sekolah dan lain sebagainya. Ini menjadi penting agar kasih itu tidak menjadi sesuatu yang abstrak. Mengapa orang sulit memahami kasih? Karena kita hanya berhenti kepada pengertian kasih yang abstrak. Orang tua berbicara tentang kasih kepada anaknya, tapi saban hari yang dipertontonkan, yang diperlihatkan kepada anak adalah pertengkaran, pertikaian di rumah. Sulitlah memahami kasih itu. Kasih bukan sesuatu yang abstrak, kasih itu nyata. Yesus sekaligus mau mengatakan kepada Simon Petrus, sekalipun aku telah engkau sangkal, tapi penyangkalanmu itu pun telah aku tebus dengan aku mati di kayu salib. Maka ada harapan baru, ada periode baru, ada lembaran baru dalam hidupmu kuberikan untukmu. Untuk betul-betul menjadi pengikutku yang setia. Dan ternyata Simon Petrus komit dengan kesempatan kedua ini. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai harus menunggu kesempatan ketiga, keempat, kelima, baru kita komit dengan panggilan itu sampai pada akhirnya. Simon Petrus setia kepada kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Dan itu ia pegang sampai akhir kehidupan. Wahai orang muda, tunjukkanlah buah kasihmu kepada Tuhan dengan aksi nyatamu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, di tempat engkau berproses dalam meraih masa depan terbaik. Dan yang ketiga, setelah yang pertama tadi, kasih Tuhan harus menjadi prioritas utama dan pertama dalam kehidupan kita. Lalu kedua, kasih itu harus berbuah kepada perbuatan. Dan yang ketiga, kasih kepada Tuhan yang disertai dengan perbuatan itu harus kita pelihara setia sampai pada akhirnya. Jadi kasih itu berbuah tidak musiman. Kasih itu berbuah tidak sementara, tetapi kasih itu berbuah sampai pada akhir. Dalam kemudaan setialah. Ada orang berkata begini, Ibu Pendeta, masalah iman itu kan masalah orang dewasa lah. Itu aku masih muda kok. Aku masih teenagers, aku masih puluhan, ya masih 30 di bawah umurku. Bicara mengasihi Tuhan tidak bicara usia berapa. Karena kita pun tidak tahu sampai usia berapa kita hidup. Tetapi bicara mengasihi Tuhan adalah bicara kesempatan yang diberikan. Menyadari Tuhan mengasihi kita, maka kita respon kasih itu dengan mengasihi Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita sampai pada akhirnya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini yang mengantar kita untuk mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia boleh menjadi kesaksian hidup kita bahwa kita mengasihi Tuhan adalah yang utama dan pertama dalam kehidupan kita. Kasih kita kepada Tuhan nyata melalui perbuatan yang kita boleh saksikan dalam hidup keseharian kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita setia mengasihi Tuhan sampai pada akhir kehidupan kita. Selamat menjadi pengikut Tuhan yang setia.
selamat menyaksikan kasih-Nya dalam hidup keseharian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman pada hari ini. Simon Petrus adalah juga gambaran kehidupan kami. Kami juga sering berubah-ubah dalam menjawab panggilan, pelayanan, atau komitmen untuk mengikut Engkau. Ada saat kami begitu menggebu-gebu mengatakan kami mau mengikut Tuhan dengan setia. Kami siap menanggung segala resiko, apapun itu. Tapi ketika badai datang, ketika pergumulan datang, ketika kesulitan datang, diam-diam kami menarik diri, meragukan, takut, bahkan menyangkal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak berhenti kepada keterbatasan kami. Tetapi Engkau memberi kesempatan kedua, memberi waktu untuk kami membarui diri, untuk kami melihat, bertanya kembali kepada diri kami. Sudah bagaimana kami merespon kasih Tuhan melalui komitmen kami di dalam mengikut Engkau. Kiranya apa yang kami pelajari dari sosok Simon Petrus pada hari ini juga boleh mengajar kami untuk tetap memprioritaskan kasih kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, totalitas hidup kami. Tuhan menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kami. Agar itu pula lah yang kemudian mewarnai relasi kami dengan sesama dan semesta. Kasih Tuhan kepada kami respon dengan mengasihi Tuhan. Dan kasih itu juga kami wujudkan dalam kesaksian hidup kami di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kasih kami tidak hanya sesuatu yang abstrak sifatnya. Tidak hanya perkataan, tetapi menjadi sesuatu yang nyata. Melalui aksi nyata dalam perbuatan di tengah-tengah persekutuan kami, perjumpaan kami, kebersamaan kami dengan orang lain. Dan kasih yang berbuah itu akan terus kami hidupi dengan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kiranya firman ini memampukan kami untuk menjadi saksi kasih dan kuasa Tuhan. Agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Sengsara
sebentar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu.
Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.